Baik, saya akan mencoba menerangkan untuk soal nomor 30 sampai 34. Soalnya sudah saya gambarkan di sini ya, sudah saya tuliskan di sini, nomor 30. Berikut yang merupakan entalpi pembentukan CaCl2. Entalpi pembentukan CaCl2 berarti Ca Cl2 dibentuk dari Ca yang wujudnya padat ditambah Cl2 yang wujudnya gas menjadi CaCl2 solid. Ini yang diminta. Bisa dilihat dari tabel di sebelah kiri, dari Ca solid, berarti ini Ca solid, ditambah Cl2 gas, menjadi CaCl2 solid. Berarti yang diminta soal nomor 30 adalah seperti ini. Ya, jadi delta HF untuk CaCl2 solid adalah minus delta H1. Ya, jadi minus delta H1. Kenapa minus? Karena yang kita inginkan dari atas ke bawah, sedangkan ini dari bawah ke atas. Seperti itu ya. Jadi untuk nomor 30 jawabannya C. Kita lanjut nomor 31. Energi ikatan ClCl dalam kilojoule per mol. Yang disebut energi ikatan, saya ulang lagi, boleh dilihat di PPT sebelumnya ya. Energi ikatan itu adalah energi yang dibutuhkan untuk memutuskan ikatan antar dua atom dalam keadaan gas. Jadi untuk nomor 31 ini yang ditanya energi ikatan ClCl berarti untuk memisahkan Cl dengan Cl berarti dari Cl2 dalam keadaan gas menjadi atom-atomnya menjadi 2 Cl dalam keadaan gas juga. Jadi kita cari yang ada Cl2 gas menjadi 2 Cl gas. Cl2 gas di sini ada gitu ya, di sini juga ada menjadi 2 Cl gas. Nah, tapi kalau dari bawah sini nanti Ca solidnya nggak hilang. Jadi kita pakai yang dari sini ya, dari Ca gas tambah Cl2 gas. Kalau kita tuliskan delta H3, coba lihat ya delta H3 di situ ada Ca gas ditambah Cl2 gas menjadi Ca gas ditambah 2 Cl gas. Ca gasnya bisa dicoret. Nah, jadi ini sesuai Cl2 gas menjadi 2 Cl gas, ini adalah delta H3 atau sama dengan C. Jadi untuk nomor 31 jawabannya dodol D. Ya, delta H3 ini ya. Dari Cl2 gas menjadi 2 Cl gas itu untuk memutuskan dua ikatan Cl sama Cl. Karena Cl2 itu berarti ikatannya Cl sama Cl gitu ya. Menjadi 2 Cl, berarti jadi terpisah. Cl sendiri ditambah Cl sendiri. Nah ini disebutnya energi ikatan dan harus dalam keadaan gas. Kita lanjut ya, nomor 32. Pertanyaannya, perubahan entalpi untuk reaksi dari Ca solid menjadi Ca2 plus gas tambah 2 elektron. Dari Ca solid, berarti dari sini mulainya. Dari Ca solid ya menjadi Ca2 plus gas. Ca2 plus gas itu ada di sini. Tambah 2 elektron. Ini elektronnya ya, berarti prosesnya karena ini memang siklus ya, kita lihat dari Ca solid berarti jalannya ke sini dulu, ke delta H2, kemudian ke delta H3, kemudian ke delta H4, gitu ya. Jadi dari Ca solid menjadi Ca2 plus gas, prosesnya adalah delta H yang diminta itu adalah delta H2 ditambah delta H3
ditambah delta H4. Kalau kita tuliskan dalam hurufnya, berarti delta H2 itu B, ditambah C, ditambah D. Gitu ya. B tambah C tambah D. Berarti jawabannya dodol. Karena ini panahnya sudah searah semua, sudah sesuai. Ini mau ke atas, delta H2 juga ke atas. Delta H3 juga ke kanan. Delta H4 ke bawah, sudah sesuai ya. Jadi tinggal dijumlahkan. Nomor 33. Perubahan yang tergolong eksoterm. Nah, ini juga ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Reaksi itu, untuk reaksi eksoterm adalah reaksi-reaksi yang melepas kalor ya. Ini adalah reaksi yang melepas atau menghasilkan kalor. Yang sudah pasti yang pertama, ini adalah reaksi pembakaran. Setiap reaksi pembakaran itu bisa dipastikan adalah reaksi eksoterm. Misalnya pembakaran butana, pembakaran metana, pembakaran hidrokarbon apapun gitu ya, itu pembakarannya eksoterm. Walaupun ada pengecualian beberapa, tapi jarang sekali yang endoterm. Sebagian besar dari reaksi pembakaran adalah reaksi eksoterm. Yang kedua, yang reaksi eksoterm itu adalah reaksi pembentukan. Ya, reaksi pembentukan atau delta HF, ini tadi delta HC, ini delta HF. Reaksi pembentukan itu adalah reaksi eksoterm. Ya. Nah, sekarang kita lihat, kita cek dari delta H1, pilihannya kan delta H5, delta H6 gitu ya. Kita lihat dulu delta H1. Delta H1 tuh ini. Kita lihat satu-satu ya, mulai dari delta H1. Delta H1 itu reaksi apa? Dari CaCl2 solid menjadi Ca solid ditambah Cl2 gas. Ini adalah reaksi penguraian. Reaksi penguraian ini adalah reaksi kebalikan dari reaksi pembentukan. Kalau reaksi pembentukannya eksoterm, berarti reaksi penguraian ini adalah reaksi endoterm. Reaksinya endoterm ya. Kita lanjut sekarang yang delta H5 yang ada di sini aja ya. Delta H5 yang mana? Delta H5 itu dari Ca2+ ditambah 2Cl-, tapi Ca2+-nya dicoret gitu ya. Berarti ini apa? Berarti dari 2Cl- gas menjadi 2Cl-. Nah, coba kita lihat ya yang delta H5 dulu ya. Delta H5 itu dari Ca2+ ditambah 2 elektron ditambah 2Cl menjadi Ca2+ ditambah 2Cl-. Coba. Yang Ca2+-nya bisa dicoret sama ya. Ca2+-nya bisa dicoret. Berarti tinggal apa reaksinya sebetulnya di delta H5 ini adalah 2Cl ditambah 2 elektron menjadi 2Cl-. Ini namanya adalah energi, namanya adalah afinitas elektron ya. Ini afinitas elektron. Waktu kelas 10 pernah ya? Afinitas elektron ini adalah energi yang dilepaskan untuk membentuk ion negatif. Dari asalnya Cl-nya tidak bermuatan, jadi bermuatan negatif. Energi yang dilepaskan, berarti reaksinya eksoterm. Ya, jadi delta H5 itu eksoterm. Kemudian delta H6 apa? Delta H6 itu dari CaCl2 solid ya menjadi Ca2+, CaCl2 wujudnya padat, berubah menjadi Ca2+ wujudnya gas, tambah 2Cl- wujudnya gas. Ini sebetulnya ionisasi ya, dari CaCl2 menjadi bermuatan positif dan negatif, ini namanya ionisasi. Nah, reaksi ionisasi ini bisa eksoterm, bisa endoterm, tapi kalau dilihat dari wujudnya, dari padat jadi gas, ini pasti harus dipanaskan, ini menyublim ya.
Dari padat jadi cair aja harus dipanaskan, apalagi dari padat menjadi gas gitu. Ini menyublim. Jadi prosesnya ini adalah proses endoterm. Jadi satu-satunya yang eksoterm itu hanya delta H5. Jawabannya untuk nomor 33 adalah yang B. Nomor 34, sekalian tadi ya, nomor 34 sudah dibahas juga ya. Perubahan entalpi delta H5 adalah, delta H5 itu tadi dari 2Cl tambah 2 elektron menjadi 2Cl-. Jadi nomor 34 namanya adalah energi afinitas elektron. Maaf ya, dari 2Cl ditambah 2 elektron menjadi 2Cl-, ini adalah namanya afinitas elektron. Energi yang dilepaskan oleh suatu atom dalam keadaan netral menjadi ion negatif. Jadi jawabannya 2 kali afinitas elektron klorin. Kenapa 2 kali? Karena koefisiennya 2. Bukan tingkat 2 ya, bukan tingkat pertama dan tingkat kedua. Kenapa bukan yang A? Kalau yang A itu berarti harus ada -1 dan -2. Jadi Cl-1 dan Cl-2 muatannya gitu ya. Kalau ini muatan Cl-nya tetap -1, tapi ada 2 buah Cl yang mengalami afinitas elektron. Baik, seperti itu ya, ini untuk menjelaskan soal nomor 30 sampai 34 yang berbentuk tabel. Semoga bisa dimengerti. Kalau masih ada pertanyaan, boleh di WA ke Bu Irma ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.